Nah nakama, 16 Juli 2023 nih, bersiaplah One Piece kembali lagi. Dalam informasi yang kabarnya sudah dibocorkan ini, ada hal yang disampaikan oleh sang editor sendiri nih tentang kelanjutan One Piece 1087. Ini mengisahkan kejadian seru dari keluarga D semakin memanas lagi. Dan informasi ini disebutkan cluenya, saksikanlah warisan TKD dengan mata kepala kalian sendiri. Dan pertarungan antara yang kuat semakin memanas lagi mulai dari sini. Sepertinya ini memang akan terjadi pertarungan luar biasa nih antara sesama klan D, Luffy, Garp dan juga Dragon. Jika kita ingat lagi nih, mungkin aja loh konsep Battle Royale tuh awal ini berhubungan juga dengan para orang-orang D, yang kita semuanya berharap tak ada yang gugur dari masing-masingnya. Dari sini siapa yang terlibat dalam Battle Royale keluarga D ini, dan apakah konflik itu akan membawa mereka pada Pulau Egghead nanti? Gimana pula nih dengan keluarga Monkey D tersebut? So let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Ya nakama, di RTV Mediatif, welcome back again. Nah kali ini kita akan ngebahas mengenai spoiler One Piece 1087, pertarungan keluarga D semakin memanas. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah akhir-akhir ini nih, semenjak diketahui bahwa D adalah musuh alami para dewa di sana, dan ketambahan Nefertari D Lily juga penyandang nama D itu, sama aja bahwa Alabasta itu berpegang teguh dan terhubung dengan keluarga D pula. Nah sekarang ini nanti informasi itu keluar bahwa warisan TKD itu akan melakukan pertarungan yang semakin kuat dan memanas lagi nih. Yang mana saja pertarungan itu dan di mana saja yang akan terlibat? Nah kami pikir salah satunya ada keluarga Monkey D. Pertama adalah Luffy versus Gorosei. Nah pertempuran antara kubu Mugiwara itu memang sudah di tahap-tahap puncak nih. Mereka sedang berupaya membawa Dr. Vegapunk kabur ke Pulau Elbaf itu, tetapi dalam perjalanannya tak semudah itu. Karena setelah mengalahkan Cyberpol sendiri, Mugiwara itu mendapati masalah karena salah satu Vegapunk yakni York berkhianat dan mengendalikan Seraphim. Tak berhenti sampai di situ saja nih, Admiral Borsalino Kizaru dan juga salah satu Gorosei, Sanji Garcia Saturnus bahkan datang secara bersamaan. Ini memang menarik nih, karena kedatangan orang penting Angkatan Laut dan pemerintahan dunia itu punya kepentingan pula selain membunuh Dr. Vegapunk, juga melumpuhkan Mugiwara Pirate. Nah, ada info juga yang menyebutkan bahwa setelah mengalahkan pengguna D yang lain yakni Trafalgar di Waterloo, Kurohige sendiri itu langsung menuju ke perairan Egghead Island. Nah informasi terbaru mereka itu akan segera sampai nih ke Egghead, dan jika info ini benar maka pertempuran itu semakin kacau lagi. Karena seperti Kurohige itu sangat licik dan pandai dalam memanfaatkan pertarungan, dan kepentingan Kurohige sendiri tentu sudah bukan Road Poneglyph lagi kan, karena dia sendiri sudah mendapatkannya dari Trafalgar di Waterloo. Tapi mungkin saja nih itu untuk sumber kekuatan Boy Blade dari Dr. Vegapunk yang ingin ia ambil. Dan karena kita tahu pula dia ini juga tertarik tentang sejarah maupun arkeolog. Kedua adalah Garp versus kru Kurohige di markasnya. Seperti yang kita tahu nih, setelah Garp itu membawa para pasukan Sword ke markas sarangnya bajak laut, Garp sendiri mengacau di sana nih untuk menyelamatkan muridnya sekarang Kapten Kobe. Bahkan tak tanggung-tanggung banyak bangunan remuk karena Garp mengamuk seorang diri dengan Shockwave Galaxy Impact. Nah sayangnya ini entah sebuah kebetulan atau sesuatu yang sudah direncanakan nih. Garp sendiri malah bertemu dengan murid lamanya sendiri, mantan Admiral Markas Besar Angkatan Laut, Aokiji no Kuzan. Pertempuran guru murid itu memang terlihat sangatlah sengit. Tapi dalam battle pertamanya kemarin, Garp itu sepertinya mengendalikan pertempuran, dan hal ini disadari karena dia berkali-kali mampu menyerang Aokiji hingga membuatnya hancur. Tapi nih teman-teman, jika kelamaan ini juga akan punya masalah untuk Garp sendiri kan, karena rasio umurnya juga sudah menginjak hampir 80 dan 90-an tahun dibandingkan Aokiji mungkin baru setengahnya. Yang ketambahan lagi, mereka itu bertempur di markas besar Kurohige Pirates. Pasti orang-orang macam Devon, Zilyu dan yang lain begitu berambisi menaklukkan sekali lagi seorang legenda di era yang sama dengan Shirohige. Ini makin mempopulerkan nomor mereka kan logikanya. Nah orang itu mungkin akan dibasmi nih, salah satunya adalah Monkey D. Garp. Itu akan menjadi momentum bagi kelompok Kurohige sendiri jika mereka ingin melakukan sesuatu yang lebih. Meskipun tak ada pemimpin tertingginya nih, tapi asal di sana itu ada beberapa komandan tempur mereka, Kurohige Pirate bisa memutuskan sesuatu yang mereka pilih. Dan tentu adalah ancaman untuk Garp sendiri dan anak buahnya sekarang ini jika para kru itu akhirnya bersatu dan turun tangan.
Ketiga, Dragon versus The Templar Saint Vigarland Garling. Nah, pertarungan selanjutnya dari keluarga D yang kian dekat lagi adalah kubu Revolutionary Army. Di kelompok inilah yang kemarin itu dikatakan bahwa pasukan revolusi baru segera mulai perang besarnya nanti setelah insiden Holy Land. Tapi setelah kemunculan Holy Knight sendiri nih, ada desas-desus bahwa itulah lawan yang dipersiapkan untuk Dragon sendiri sebagai orang yang berhubungan dengan penyandang nama D lain. Jika putranya sudah melakukan pertarungan di konflik Egghead sendiri dan sedang berupaya menyelamatkan rekan Dragon sendiri Dr. Vegapunk, dan setelah Dragon mengatakan sebuah ultimatum jika mereka bukanlah lawan yang sulit untuk ditaklukkan, itulah orang-orang yang harus kita khawatirkan. Ya, itulah kalimat yang itu kiasanya menuju ke para kelompok suci The Templar itu Vigarland Family. Entah dalam kelompok itu isinya Vigarland semua atau hanya satu pemimpinnya yang dikenal sebagai Saint Vigarland Garling. Yang jelas dia adalah orang yang bisa sesuka hati menghukum para Tenryubito. Dan orang itulah yang dijelaskan sebab menjadi pemimpin atau raja dari sebuah pulau yang menjadi pusat pertempuran ayah Dragon di masa itu, God Valley. Jadi nih, Vigarland Garling itu adalah raja dari pulau tersebut di masanya. Nah, dengan penampilan nyentrik seperti itu, kami rasa memang kekuatan militer tempur Holy Knight itu setara dengan Revolutionary Army. Lawan yang cocok untuk Dragon hadapi harusnya sangat pantas jika itu Saint Vigarland Garling. Jika orang itu beneran ayah sang, mestinya dia juga memiliki kemampuan haki raja seperti halnya Luffy yang memiliki haki raja penakluk, karena Dragon dikatakan sangat mumpuni pula nih dalam kemampuan jenis haki raja ini. Nah, dari informasi ini yang menjelaskan, saksikanlah warisan TKD dengan mata kalian sendiri serta pertarungan antara yang kuat yang semakin memanas lagi. Kita tahu nih bahwa sebenarnya ini banyak kubu dari para penyandang nama D terlibat dalam pertempuran besar yang kian seru ini. Dimulai dari Trafalgar Law yang bertempur habis-habisan kalau kalah, keluarga Alabasta Nefertari D Cobra yang harus gugur dari Im Sama karena mengobarkan semangat warisan klan D. Sementara itu dari pihak keluarga D ini dengan prinsipnya sendiri juga mendapati masalah besar Monkey D Gap, Monkey D Dragon dan juga Monkey D Luffy. Ketiganya sudah melawan para musuh-musuh terbesarnya. Jika seperti ini, konsep pertempuran Battle Royale itu memang semakin dekat lagi. Selain pertarungan antara Yonko di dunia baru, para penyandang nama D ini juga akan mendapati banyak kejutan kan. Salah satunya adalah mereka ini. Nah, One Piece chapter 1087 nanti yang tayang pada 16 Juli 2023 minggu depan nih akan semakin semarak lagi. Gimana pendapat kalian? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai spoiler One Piece 1087, pertarungan keluarga di Luffy Dragon Gap kian memanas lagi. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.